Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi berjumpa dengan saya di Holongan Channel. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Auli Holongan Siregar, pendamping Kecamatan Halongan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sesi sebelumnya ataupun video sebelumnya saya telah membahas tentang ataupun membuat video tentang stimulasi pada anak usia 2-6 tahun. Oke, kali ini saya akan membahas modul 7 dari pencegahan dan penanganan anak stunting bagi SDM Kesos, yaitu pembelajaran asinkronus. Oke, tugas ini yaitu tugas akhir. Saya mendapatkan tugas yaitu pada modul 7 sesi 12 tentang pemanfaatan jamban sehat. Oke, baiklah, kali ini saya akan mencoba membahas sesi 12 ini bagaimana itu pemanfaatan jamban yang sehat. Oke, sebelumnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu telah melihat video saya sebelumnya. Mudah-mudahan bapak ibu dapat memahami dan bermanfaat buat kita semua. Baiklah, pada kali ini saya akan mencoba membahas yaitu modul 7 sesi 12. Modul 7 ini adalah pencegahan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Jadi pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Oke, yang dibahas pada sesi 12 ini yaitu tentang pemanfaatan jamban sehat, yaitu lingkungan kita sekitar. Oke, kenapa kita bahas ini, dibahas dalam modul ini? Baiklah, saya akan kupas satu persatu supaya kita mengerti, Anda paham, saya juga paham, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baiklah, yang pertama, apa itu jamban? Mungkin kalau di daerah saya mungkin bahasa jamban itu masih asing ya, karena mungkin perbedaan kata atau penyebutan di daerah masing-masing. Dan baiklah teman-teman, kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak, jamban itu adalah pembuangan kotoran, kalau simpel ya. Jadi kalau lebih rinci, jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri dari tempat jongkok ataupun tempat duduk, yaitu macam leher angsa, yang dilengkapi dengan unit penampungan atau septic tank, unit penampungan kotoran manusia dan air untuk membersihkan. Itulah dia jamban. Jadi jamban ini adalah tempat kita untuk membuang kotoran, supaya kita tidak membuang kotoran lagi sembarangan. Apalagi kalau di perkampungan banyak sekali kita ini sudah terbiasa dengan membuang kotoran baik di sungai, di belakang rumah. Kadang saya di kampung-kampung itu ataupun setelah selesai BAB bukan dibersihkan dengan air, tapi ada yang dengan daun,
bahkan dengan tanah ataupun kayu. Oke. Mohon audiens diam. Mohon audiens diam dulu. Saya mau memaparkan ini dulu. Baiklah. Bisa awas. Dah. Kau. Makanya diam kau. Oke, baiklah. Baiklah pemirsa, ibu-ibu, apa itu jamban yang sehat? Ada beberapa kriteria supaya jamban itu termasuk sehat. Yang pertama, jamban itu biar sehat, lubang resapan sepsi tanknya itu dari sumber air harus berjarak minimal berjarak minimal 10 sampai 15 meter. Nah, jadi itu dari sumber air itu baik itu sumur ataupun sumur bor, ya. Sepsi tank itu tempat pembuangannya itu, tempat penampungan kotoran itu harus berjarak minimal 10 sampai 15 meter. Kenapa? Supaya tidak mencemari sumber mata air itu. Karena kalau dia dekat, otomatis dia akan mengalir ataupun meresap dari bawah tanah lanjut ke sumber air tersebut ataupun sumur bor itu. Nah, tentu itu kan mencemari air tersebut, dan kalau sudah dicemari pastinya akan banyak kuman-kuman yang beredar di situ dan kalau kita konsumsi akan membuat mendatangkan penyakit. Oke. Yang kedua yaitu kotoran tidak bisa dijamah oleh serangga ataupun tikus. Jadi sepsi tank itu lubang pembuangan itu harus ditutup rapat supaya serangga ataupun tikus tidak bisa masuk. Kalau dia bisa masuk ke situ, otomatis tikus ataupun serangga itu akan membawa kuman ataupun kotoran ada setelah keluar dari sepsi tank itu, dan otomatis kalau serangga dan tikus itu keluar dari situ, dia menyusuri ataupun dia menyentuh makanan ataupun tempat-tempat alat masak ataupun alat-alat keperluan kita sehari-hari. Nah, tentu karena dia telah baru keluar dari sepsi tank, tentu dia membawa kuman. Nah, otomatis setelah dijamahnya ataupun disentuhnya, kuman-kuman itu akan tinggal di makanan ataupun alat-alat dapur kita. Oke, baiklah. Yang ketiga, lantainya harus kedap air atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada lagi air kotoran yang menggenang. Jadi usahakan lubang atau pembuangan itu lubang lantainya itu harus kedap air ataupun miring dia supaya tidak menggenang. Karena kalau menggenang, otomatis kotoran akan tetap bertahan di situ. Ya, kalau sudah bertahan, otomatis akan menimbulkan aroma yang tidak sedap, ya kan pemirsa. Oke. Selanjutnya dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta penerangan. Ya, otomatis kalau kita ingin memperoleh jamban yang sehat, harus kita buat atap dan dinding supaya kalau kita pada saat BAB ataupun BAK tidak menyebarkan aroma-aroma yang tidak sedap
otomatis kalau sudah aroma yang tidak sedap akan menimbulkan penyakit. Oke. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetap stay di Holongan Channel. Dalam pembahasan kita ini tentang pemanfaatan jamban yang sehat. Baru selanjutnya tadi ada empat beberapa kriteria. Yang kelima yaitu tersedianya ventilasi udara. Ya, ini sangat perlu karena supaya kita pada saat BAB dan BAK nyaman di dalam. Dia tidak pengap lagi di dalam, ya otomatis kita akan dengan tenang melaksanakan BAB dan BAK. Oke, selanjutnya itu tersedianya air. Ya, itu harus ada. Karena setelah kita selesai BAB dan BAK itu harus disiram supaya kotoran-kotoran kita itu tidak ada di dalam jamban itu tersebut, supaya dia keluar ke penampungan. Dan juga tersedianya sabun dan alat pembersih. Ya, sabun ini perlu karena di sesi sebelumnya ataupun pembelajaran sebelumnya itu kita harus cuci tangan, itu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi setelah kita BAB dan BAK, kita harus mencuci tangan beberapa menit supaya kuman-kuman tidak ada lagi di tangan kita ataupun tidak menempel di tangan kita. Oke, di sesi sebelumnya telah dibahas tentang cara mencuci tangan yang benar. Oke, baiklah. Selanjutnya ya, jamban itu harus kita bersihkan secara rutin. Baik itu satu kali sehari, 2 kali sehari. Yang penting kalau jambannya sudah terlihat kotor, kita harus mencucinya ataupun membersihkannya, baik itu dengan gosokan ataupun dengan alat pembersih lainnya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak di Holongan Channel, ya kenapa ini perlu dibahas tentang apa sih manfaatnya, apa sih kegunaannya, kok dibahas? Ya, karena ini jamban ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau jamban kita tidak sehat ataupun bersih, otomatis akan menimbulkan banyak penyakit dan menimbulkan penyakit baik diare, karena kalau kita buang air besar sembarangan, otomatis itu akan banyak menimbulkan penyakit, karena kuman-kumannya akan tersebar melalui udara maupun melalui serangga, lalat, dan lain-lain. Oke, baiklah. Apa urgensi dari jamban sehat ini? Coba. Ya, manfaat dari jamban sehat ini yaitu membuat otomatis lingkungan kita bersih. Ya, bau berkurang. Kalau sudah ada jamban, otomatis ya baunya itu tidak akan menyebar kemana-mana. Lalu kesehatan kita meningkat. Ya, dengan adanya jamban sehat, otomatis kita terhindar dari penyakit. Lalu tidak perlu lagi ke ladang ataupun ke sungai, ke sawah, kebun kalau mau BAB di malam hari. Takutnya nanti kan, apalagi kalau di pedesaan atau di kampung kan terbiasa dia sudah pada waktu malam hari mau BAB, dia BAB-nya di belakang rumah ataupun pergi ke sungai. Ya, takutnya di malam hari itu nanti pas waktu berjalan ke sungai ataupun ke belakang rumah jika ular ataupun apa, ya itu akan sangat berbahaya bagi kita. Oke, selanjutnya yaitu
manfaat jamban yang ini yang utama ya memutus penyebaran penyakit. Ya otomatis kalau sudah ada jamban sehat akan memutus penyebaran penyakit karena dia ruangannya sudah tertutup dan kuman tidak bisa kemana-mana. Oke, yang selanjutnya manfaatnya ya pada sisi kita ini tentang pencegahan dan penanganan stunting. Ya otomatis ini akan menyebabkan ataupun manfaatnya yaitu untuk mencegah stunting. Ya inilah poin penting, yaitu supaya tidak ada lagi anak yang stunting. Ya kalau sudah tidak sehat, timbul penyakit ataupun menyebar kuman-kuman, otomatis timbul penyakit pada anak-anak. Ya timbullah penyakit diare ataupun lainnya. Setelah otomatis si anak akan berkurang baik dari sisi gizi ataupun pertumbuhannya. Oke. Baiklah, pemirsa dengan anak, ibu, bapak-bapak di Halaman Channel, pesan saya yaitu pakailah jamban sehat untuk BAB dan BAK agar terhindar dari muntaber atau mencret, sehingga ibu dan anak tidak kekurangan gizi dan mencegah stunting pada anak. Oke? Lalu mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sekitar mungkin punya hambatan untuk membuat jamban. Itu hambatan-hambatan itu mungkin kurangnya dana ataupun yang lain-lain. Ya solusinya ibu-ibu membuat arisan jamban aja, nggak apa-apa, itu bagus. Dibuat di sekitar lingkungan kita, kita musyawarahkan ataupun kita ajak supaya membuat arisan jamban, supaya kita mendapatkan bisa mempunyai jamban. Ya selanjutnya kita mengusulkan kepada pemerintah desa ataupun instansi yang bisa membantu kita untuk mendapatkan jamban. Oke. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya tentang pemanfaatan jamban sehat. Selanjutnya kita akan membahas sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan ini dari pembahasan kita ini dapat bermanfaat bagi saya, terutama diri saya sendiri dan juga kepada Anda semua. Oke, salam sehat, salam sejahtera, salam PKH, salam stunting no. Mudah-mudahan stunting terhapus di Indonesia untuk generasi kita yang akan datang. Oke, terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pembimbing dari Balai Padang dan juga teman-teman. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.